Apakah ada yang merasa salah jurusan saat masuk kuliah? Jika itu kamu, kita sama. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ratna Nera. Sesuai dengan topik di video kita kali ini, saya ingin sharing tentang pengalaman saya saat awal-awal masuk kuliah. Saya adalah salah satu orang yang merasa salah jurusan saat masuk kuliah. Saya kuliah ambil jurusan kimia di Fakultas Sains dan Teknik. Walaupun dari SMA saya suka dengan mata pelajaran kimia, ya emang karena jurusan saya saat itu jurusan IPA. Tetapi saat itu saya kurang merasa puas karena saat itu saya sekolahnya di desa, terus kami sekolah masih menggunakan gedung darurat yang beralas tanah, kemudian dindingnya masih menggunakan peluku, seperti ini gambarnya. Bisa dikatakan fasilitas sekolah saat itu masih kurang memadai dikarenakan buku pelajarannya kurang lengkap, kemudian lab kimia juga tidak ada. Lalu mau cari materi di internet juga jaringan susah, belum lagi ruangan kelasnya seperti itu. Walaupun demikian, saya masih punya semangat untuk kuliah dan pengen kuliah ambil jurusan PG PAUD. Entah mengapa saat sampai di Warnet salah mencet dan ambil jurusan kimia di Fakultas Sains dan Teknik. Dan saat itu saya juga tidak banyak riset dan emang tidak riset sama sekali karena kondisi jaringannya juga tidak ada. Belum lagi saat itu saya masih belum menggunakan gadget. Jadi untuk mencari tahu tentang kehidupan kampus ataupun jurusan yang mau diambil ya emang tidak bisa karena memang keadaannya seperti itu. Jadi saat itu saya memang tidak riset tentang kampus yang saya impikan, kemudian jurusan yang saya mau ambil. Saat awal-awal masuk kuliah, saya memang benar-benar bingung saat masuk lab karena saya tidak tahu alat ini namanya apa, kemudian bahan ini namanya apa dan digunakan untuk apa. Tetapi singkat cerita, saya bertahan. Di jurusan memang hal yang krusial karena akan turut menentukan masa depanmu. Tetapi kata Miss Meriana, salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Siapa yang sepakat dengan hal itu? Kalau saya sepakat. Mengapa salah jurusan bisa terjadi? Hal ini dikarenakan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu seperti kemampuan kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita, kemudian hal yang kita sukai dan kita tidak sukai. Faktor eksternal yang saya maksudkan itu seperti ketika kita memilih jurusan tidak sesuai dengan yang kita impikan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, melainkan karena pendapat orang lain. Orang lain yang saya maksudkan di sini itu seperti orang tua kita, kemudian sahabat kita, guru kita di sekolah, atau siapapun itu. Supaya tidak terjadi seperti itu, di sini saya mempunyai tips agar kita tidak merasa salah jurusan. Tips yang pertama, kita kembali mengenal diri kita sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita harus berani mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kemudian hal yang kita sukai dan hal yang kita tidak sukai. Tentunya dengan kita mengetahui hal itu akan ada kemungkinan bahwa kita akan terus mencoba dan terus belajar dan berani bertanggung jawab dengan keputusan yang kita miliki. Riset jurusan-jurusan yang ada di kampus yang kamu impikan. Hal yang kamu lakukan itu, kamu harus mencari tahu sebanyak-banyaknya jurusan apa yang ada di kampus yang kamu impikan itu. Seperti kamu juga harus mencari tahu tentang mata kuliah apa yang ingin kamu pelajari, kemudian bagaimana kamu mendapatkan mata kuliah tersebut. Zaman sekarang sudah begitu banyak platform media sosial untuk kamu mencari tahu tentang hal itu.
Atau kalau mencari tahu melalui media sosial itu terlalu sulit atau hal yang tidak mudah untuk kamu, kamu bisa juga mencari tahu dengan orang yang lebih berpengalaman dari jurusan tersebut, seperti mungkin dengan senior atau dengan teman kamu yang ada di jurusan itu. Dengan itu kamu akan lebih gampang untuk mengetahui mana sisi positif dan mana sisi negatifnya. Jangan ikut-ikutan teman atau siapapun itu, karena biasa nih ya, saat kita masih SMA atau saat masih bingung-bingungnya mau ambil jurusan apa, kita biasa melihat teman kita punya rencana untuk kuliah di kampus itu, kemudian ambil jurusan ini, kita juga ikut nimbrung ke sana. Katanya biar akan tetap bersama, akan tetap langgeng hubungan pertemanannya. Dari semua hal itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tergantung bagaimana kamu menjalaninya. Itu saja video kita kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang saat ini masih bingung mau kuliah di kampus mana, kemudian mau pilih jurusan apa. Dan jangan lupa juga di like videonya jika kamu suka. Dan jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman apa yang kamu dapatkan saat kamu masih sekolah, juga saat awal-awal masuk kuliah. Sekian dulu, bye!